Salam semuanya. Kali ini di podcast Ruang Santai kami akan ngobrol-ngobrol dan teman saya kali ini adalah seorang calon dokter yang cantik yang dia juga salah satu pengurus dari GMKI Cabang Batam. Bisa dikenalkan, Ibu, siapa namanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Yohana Aprilia Manurung. Jabatan saya sebagai Sekfung Kader di BPC Cabang Batam. Ya, dia adalah Sekfung Kader dari GMKI Cabang Batam ya, periode 2019 sampai 2021. Nah, di sini saya mau ngobrol-ngobrol karena dia juga calon dokter yang sebentar lagi akan disahkan menjadi dokter karena dia sekarang udah semester akhir ya, semester 7 sekarang ya. Ya kan semester 7. Ya, masih lama Bang. Iya. Masih ada koas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi lah, itu udah sebentar lagi tuh. Ya. Iya kan? Amin. Karena di sini sudah ada calon dokter, saya mau nanya-nanya tentang kesehatan dong. Nah, konon katanya dengan olahraga itu bisa dibilang meningkatkan imun kita untuk akhirnya beradaptasi dan melawan virus corona. Apakah itu benar demikian, Bu? Jadi gini, olahraga itu biar kita dapat apa ya, sehatnya gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir olahraga lah biar kurus, padahal sebenarnya kurus itu cuma bonus. Kurus itu cuma bonusnya. Kita itu ngejar sehatnya gitu. Nah, karena corona ini menyerang sistem imun kita, jadi saat kita berolahraga, imunitas tubuh kita itu meningkat gitu. Jadi tubuh kita yang imunitasnya baik, imunitasnya bagus, itu lebih kuat melawan virus corona ini dibanding mereka mungkin yang tidak berolahraga gitu. Yang imunitasnya lemah. Berarti bisa dikatakan olahraga bukanlah sebuah obat, tetapi olahraga ini adalah Tidak bisa sesuatu mencegah. mencegah dengan meningkatkan imun kan, meningkatkan imun, bukan berarti bisa akhirnya mengobati corona, tapi meningkatkan imun. Makanya itu saya juga kagum sih ketika beberapa waktu yang lalu pada akhirnya dari Sekfung sendiri buat program Was Healthy ya. Was Healthy ya. Was Healthy yang pada dasarnya itu dilandasi karena ya untuk meningkatkan imunitas tubuh lah. Imunitas tubuh para anggota GMKI Cabang Batam. Saya salut sih. Walaupun pada akhirnya ya kita tahu bahwa karena sempat zona merah lagi ya Batam ya, zona merah semakin meningkat. Batam meningkat. Dengan pertimbangan-pertimbangan juga dari Sekfung juga, ya pada akhirnya di stop dulu untuk sementara waktu. Dan ya aku juga sangat salut juga sih ketika akhirnya walaupun berhenti ada juga akhirnya inisiatif juga dari komisariat yang ada di Cabang Batam ini membuat program yang mirip lah. Yang pasti intinya itu selain kebersamaannya untuk meningkatkan imunitas itu. Makanya melihat program-program seperti ini walaupun dibilang orang receh atau gimana, tapi ini salah satu bukti bahwa kita masih peduli dengan diri kita untuk menjaga kita dari namanya virus corona itu sendiri. Ya walaupun pada akhirnya itu kan di luar, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, begini Fung, mengenai tentang protokol kesehatan, seefektif apa sih sebenarnya protokol kesehatan ini terhadap penjagaan diri kita terhadap virus corona? Selain tadi olahraga sebagai penjagaan diri ya, kan ada juga namanya protokol kesehatan juga kan, yang dari pemerintah juga sudah menyarankan. Itu seefektif mana itu ya? Apakah benar-benar efektif atau hanya sebagai sebuah peraturan yang pada akhirnya cuma sebuah formalitas gitu formalitas, ya, atau sebuah kayak
Jadi gini, sebenarnya kan ini dilaksanakan oleh diri sendiri, ya kan? Jadi kita bisa mengukur efektivitasnya, berhasil atau tidaknya suatu peraturan itu untuk mencegah virus corona itu tergantung diri kita juga. Sebaik apapun kita menjaga diri, kalau lingkungan kita tidak peduli dengan itu, bisa saja kita terjangkit. Atau bahkan pun kalau kita di rumah aja, kita hanya keluar sebentar aja, mungkin kita bisa tertular karena kita tidak tahu orang-orang dari mana aja, apakah mereka sudah cuci tangan, apakah menjaga kebersihan, begitu kan. Jadi kalau tentang efektivitas untuk diri sendiri itu cukup baik karena misalnya mencuci tangan gitu. Mencuci tangan ini salah satu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah karena ya virus corona ini kan cukup cepat menyebarnya. Nah, saat kita menyentuh benda-benda atau bertemu dengan orang atau bersalaman tanpa kita sadar, dia bisa saja menempel gitu di tangan kita. Nah, tangan kita ini gimana ya, termasuk lasak, pegang dahi, pegang hidung, pegang mulut, dan melalui sistem pernafasan seperti hidung, dia cukup cepat menyebarnya. Dia cepat gitu. Nah, saat kita cuci tangan, saat kita sudah memakai masker, nah kita ketemu orang nih, kita cuci tangan, virusnya mati. Kalaupun nanti kita jaga-jaga, kita nggak bisa cuci tangan, itulah kenapa pemerintah selalu menganjurkan kalau bisa membawa siap sedia hand sanitizer. Karena nggak semua tempat yang kita jalanin itu punya tempat atau disediakan untuk cuci tangan gitu. Karena kita gimana ya, luas ya, yang kita jalani ini luas. Bahkan karena kita mungkin sudah terbiasa pegang ini, pegang itu, kayak udahlah. Dan kemarin kan sempat tuh virus corona kayak gimana ya, kayak orang udah nggak nganggap ada lagi, sempat beramai-ramai, berkumpul-kumpul, ya kan? Iya, disitulah kita perlu sadarnya diri, kayak sebenarnya simple, mencuci tangan ini simple, tapi nggak semua orang mau peduli melakukannya. Pakai masker itu mungkin agak kesulitan di beberapa orang ya, tapi ingat, kita ini bertemu dengan orang-orang dan virus corona ini bisa menular lewat apa aja. Apalagi lewat sistem pernapasan, dia lebih cepat gitu. Nah, saat kita ketemu orang, dia ternyata sudah terjangkit, kan ada orang yang tanpa gejala. Kita nggak tahu nih, misalnya ada orang, kita bertemu orang, dia baik-baik aja, tapi ternyata dia udah terjangkit virus corona. Kita salam-salaman sama dia, kita berbicara sama dia, dia batuk atau dia bersin, itu kena ke kita dan tertularlah kita. Sebenarnya simple yang harus dilakukan, tapi sulit untuk menjalankannya. Begitu. Iya, jujur aja nih. Aku sebenarnya adalah orang yang paling malas pakai masker sebelumnya. Paling malas pakai masker, paling tidak, ketika ada sesuatu yang menempel di mulut tuh kayak gak enak gitu. Karena juga mengganggu gerak dari bibir dan juga hidung. Nah, tapi ketika ada pandemi ini, ya untuk penjagaan diri juga ya memang harus dipaksakan sih untuk memakai masker. Ya setelah sekian lama akhirnya ya mulai terbiasa sih memakai masker. Bahkan sekarang selain pakai masker, pakai face shield juga untuk melindungi mata juga kan. Jadi ya karena corona ini ya hal-hal seperti yang dulu tidak terbiasa sekarang menjadi terbiasa. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mendengarkan ini, ya walaupun sebelumnya Anda nggak terbiasa, ya pakailah masker, tetap patuhi protokol kesehatan, ya pada akhirnya nanti terbiasa juga kok. Karena ini juga untuk kesehatan kita semuanya. Kesehatan aku, kesehatan kamu, kesehatan kita semua. Jadi ya... nanti kan setelah pandemi ini berakhir, semoga cepat selesai, kita bisa beraktivitas normal lagi. Belum lagi mungkin dampak dari virus corona ini sangat banyak ya, apalagi di bidang ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang harus tutup atau
berbagai bidang lah pokoknya yang karena corona ini jadi sedikit menurun gitu. Ya, makanya oleh sebab itu ya mulai sekarang kita lah yang sadar diri untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, Ya. kita biasakanlah kehidupan yang sekarang menjadi kehidupan yang tidak seperti dulu lagi. Karena ya kalau kita paksakan seperti dulu lagi ya bukan hanya dirimu aja yang kena atau yang mendengar, tapi siapa tahu juga keluarga bahkan juga orang-orang terdekat juga bisa kena Iya. gara-gara dari diri kita juga yang bandel, yang nggak mau mengikuti kehidupan sekarang kan gitu. Pokoknya corona ini nyata, teman-teman. Dia ada, virus ini ada. Jangan menganggap virus ini hanya dijadikan ladang bisnis dan lainnya. Tidak. Virus ini beneran ada. Jangan kamu sampai berpikir, ah udahlah nggak peduli gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Karena anggap bahwa orang lain yang kena itu adalah kita. Jangan sampai kita kena dulu, kita merasakan dulu, baru kita pakai masker dan lain-lainnya menjaga kesehatan. Dicegah. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar Good. kan? Oke, Benar. cukuplah sampai sini dulu ya perbincangan kita tentang corona dan kesehatan diri kita. Ya, semoga apa yang teman-teman mendengarkan ini semua bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan masing-masing ya. Karena sekali lagi, Oke, baik. menjaga diri kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.